Bermain Pakito. Sudah pernah Betul. bermain Pakito Tank dan juga win rate-nya masih 100%. Yap. Jadi ini benar-benar aku penasaran, tetapi XCN memilih untuk ke arah Chow. Iya, Chow kali ini sudah diamankan oleh CN, disusul oleh Baxia. Oke, berarti nampaknya Pakito di sini akan menjadi side laner. Iya, akan dipakai oleh Rhea. Seorang Rhea akan memakai Oh, oke. Pakitonya. Dan juga Lunox 2 hero kemenangan dari tim Siren Esport, yaitu sudah ada Baxia dengan Lunox dengan dua-duanya 100% win rate. Iya, ini dari tim Betul. dari tim Siren, tiga-tiganya udah menggunakan lumayan comfort hero-nya mereka Iya. sih. Dari Baxia, dari Lunox, dari Ten juga itu benar-benar sangat-sangat bisa diandalkan. Iya, dan kalau kita lihat ya, ini nggak cuma 2 hero kemenangan yang dimiliki sama Siren. 3 bahkan comfortable hero yang dimiliki Yes. oleh Siren Esport. Ini benar-benar bagus banget. Tapi Action Bandit, aku ngelihat juga sebenarnya dengan adanya Sun Sin yang dimiliki sama XCN, ini menjadi hero yang cukup 50-50 juga sebenarnya, karena dengan 50% win rate yang dimiliki sama Kevin C bersama dengan Chow yang dipakai oleh seorang kalau kita lihat dari seorang Uzumaris pun masih 50% win rate-nya. Jadi mungkin dari Action sendiri mereka masih memiliki potensi untuk memenangkan game yang pertama. Tapi dengan adanya Eve, entah kenapa aku kayak bingung ya kalau Eve ini bukannya aku meng-underestimate hero ini ya, tapi cuma menurut aku minusnya dari Eve itu adalah dia nggak punya escape mechanism. Iya, betul. So dia akan lebih mudah untuk ditarget, terutama buat manipulation-nya, Starfield-nya dia benar-benar harus kendalikan dengan mungkin tapping atau mungkin dia coba Drag. untuk gambar ya. Itu bisa dibilang kayak dia nggak boleh di-distract sama sekali, dan dia benar-benar nggak boleh open, bisa dibilang nggak boleh terlalu open gitu loh posisi dari seorang Eve ini. Iya, makanya biasanya Eve itu membuka real world manipulation-nya itu di bash biar tidak terlihat oleh lawannya. Tapi kalau kita lihat juga sudah ada jauh head, Cloud Hayabusa bersama dengan Chang'e yang nampaknya akan dibuang di lane of down tidak akan terlihat. Disusul dengan keberadaannya One menjadi side laner dari SCN West Bandits. Ini cukup menarik dan aku juga cukup menarik nih, balasan pick dari Siren Esport sendiri juga masih terbuka bebas, tetapi mereka memilih ke arah Harley dan Oke. seorang Clint. Wow, Clint dan juga Harley kali ini. Aku udah kangen banget sih ngelihat Clint yang Iya, ini ya, Clint ini menjadi salah satu omongan juga, bisa dibilang kayak banyak yang bilang kayak ini Clint tuh masih bagus sebenarnya gitu loh. Dengan adanya damage yang dimiliki sama seorang Clint, sebenarnya dia nggak terlalu kalah OP dibandingkan sama hero-hero lainnya. Dan betul. kita kan melihat seperti apa, karena udah ada lapu-lapu juga untuk teman-teman dari XCN. So menurut aku XCN mereka cukup adil dengan adanya win-win juga. Yap. Itu menjadi additional damage di sini untuk teman-teman dari XCN. Mengingat kalau Sun Sin ke pick off, masih ada win-win yang bisa memberikan damage tambahan di sini. Dan ini bakal menjadi PR sih, seperti apa pergerakan dari teman-teman XCN yang mungkin coba untuk menghentikan Lunox-nya, Baxianya bakal coba rotasi terus. Ini harus diperhatikan sama teman-teman dari XCN West Bandit. Iya Betul bener banget dari Siren, terutama mereka rotasi farmingan Siren Esport tuh udah bagus banget sih, karena J-nya juga selalu di awal-awal tuh dia bisa rotasi farming dengan aman dan Iya. juga bahkan bisa masuk skill participation-nya juga cukup tinggi. Betul, ini benar-benar harus dipertimbangkan sih pergerakan dari seorang Baxianya yang memang Iya. bisa selalu muter-muter ya. Bisa nge-open map banget, nge-open vision bagi tim Siren Esport. Dan juga menurut aku Clint sebenarnya semenjak di revamp itu cukup sakit loh dengan quick Oh draw-nya. jauh. Iya, sakit banget. Ya, tapi kita langsung akan lihat aja sensasi-sensasi apa yang akan terjadi di match yang keempat antara Siren Esport melawan XCN West Bandits. Iya, kita akan melihat tim mana nih yang lebih ngeblend. Apakah Iya. Siren yang mungkin kali ini berada di posisi ketiga, atau Betul. justru XCN yang mungkin kayak oke, kita harus bangkit dari keterpurukan. Iya, kita harus mengejar ketertinggalan di mana posisinya sangat tidak baik ya untuk XCN West Bandits di peringkat ke-12 tadinya. Mungkin aja ini akan menjadi game changing bagi mereka untuk di klasmen sementara, tapi kita akan lihat apa yang akan terjadi karena di sini nampaknya seorang Harley sudah mulai dirusuhin aja sama Chow dari segi farmingnya, tapi masih ditemenin sama Baxia, masih cukup aman.
Iya, dengan backup yang mungkin datang dari Ten juga. Di sini kita melihat pergerakan dari Ten sih yang sebenarnya mungkin agak sedikit sulit ditangkap nantinya oleh teman-teman dari XCN juga mengingat nggak cuma satu hero lock instan dari tim XCN yaitu Dencho-nya. Betul, tapi kalau kita lihat dari Rhea pun berusaha untuk melakukan haras atau poking damage ke arah Malika, berusaha di zoning di arah top lane. Ya, kita sudah bisa melihat di sini XCN langsung rotasi terhadap gold lane yang ingin one-one yang mendapatkan space, ingin mendapatkan farming dengan bebas. Dengan cukup leluasa ya, tapi kali ini Invis masih memiliki Revitalize juga, masih bisa coba untuk bertahan. Meskipun kalau kita lihat dengan adanya pergerakan dari Morena di sini yang agak sedikit agresif ya. Ya, dan Dev Kemaki dengan darah yang cukup low memilih untuk melakukan recall sementara untuk ngeregen atau memenuhkan kembali HP-nya ke arah base. Azer udah mantengin pergerakan dari Kevinski, sakit banget quick draw dari seorang Clean ke arah 1-1. Oke, ini bakal menjadi pertanyaan yang cukup ini sih menarik karena ini Morena ternyata menggantikan Uzumari hari ini. Berarti iya. yang biasanya Kevin sih yang main jungler kali ini bakal dipegang oleh Morena. Ini akan menjadi pertanyaan yang cukup besar dan apakah dengan adanya pergantian roster line up untuk tim XCL akan memberikan hasil yang lebih baik. Iya, mendapatkan impact yang cukup baik, tapi ternyata di sisi lain first blood Wow. dari Baxia berhasil diamankan oleh seorang Morena. Baru aja Morena diomongin dan langsung membuahkan hasil berhasil men-take down satu pemain dari Baxia. Iya, dan langsung mengarah ke arah objektifnya yang Betul. pertama di sini di mana di area bawah ternyata Kevin C masih bisa mendapatkan free space juga, masih bisa memecahkan weakness point yang dimiliki oleh seorang Azer di area bawah. Ini penting banget buat Wen ya, terutama di area gold lane di area bawah ini. Kalau misalnya Wen bisa dapetin gold shield, ini bakal lebih enak lagi untuk seorang Wen ngedapetin itemnya. Iya, dan ditambah juga dia berusaha untuk ngezoning pergerakan dari Clean. Tapi di sisi lain juga Morena nggak ada henti-hentinya melakukan farming. Tapi sementara itu Kevinski dicicil oleh Invi cukup sakit. Morena langsung siaga berada di dekatnya untuk membackup keberadaan dari seorang One-One. Iya, aku ngeliat malah untuk di game kali ini rotasi dari XCN terlihat lebih jelas lagi. Kayak aku justru melihat biasanya nih kalau udah menit segini Baxianya yang lebih Galak ya. jalan dengan dari Baxia Shield Unity. Tapi kali ini dengan kehadiran Wen dan juga mungkin dua marksman dimainkan sama XCN, ini Baxianya mungkin agak sedikit terbatas untuk Iya. pergerakannya. Ya karena damage-nya juga cukup besar, damage output yang diberikan dari SCN. Jadi Baxianya juga tidak bisa terlalu ngedive atau offside. Iya. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya dari Invis sendiri, kali ini dia bakal coba untuk bertahan dengan Revitalize. Setelah terkena dua trigger tapi masih ada backup yang cukup baik dari seorang Azer di sisi lain. Kevin Z langsung memecahkan weakness point kali ini crossbow tank yang gak cukup damage yang dimiliki dan bahkan harus tumbangkan begitu saja. Meskipun kita melihat udah ada Brilliant of Order yang dibuka dari seorang Tendisi, tapi sisi lain kayak dari Dev, masih dengan cukup baik bisa menumbangkan seorang Jay ternyata. Iya, dengan reward manipulation-nya dan juga kalau kita lihat di arah top lane Rhea di sini sudah mulai terdesak tapi masih bisa mempertahankan lane-nya dengan nge-clear minion untuk sementara waktu. Iya, dan justru malah aku lihat kayak Devnya ya mungkin udah ngedapetin space juga di sini backup dari teman-teman XCN masih cukup seimbang juga sebenarnya kalau dibandingkan sama teman-teman dari Siren. Dan Rhea pun kali ini udah mendapatkan bloodlust sedangkan di sisi bawah Wen-Wen-nya bener-bener coba di press habis-habisan dan mungkin itu yang bakal di cover sama teman-teman dari XCN gitu. Iya, XCN aku perhatiin cowoknya hampir selalu nemenin one-one-nya. Mereka selalu rotasi ke arah one-one karena ingin one-one mendapatkan space farmingnya tersebut. Iya, dan sementara kali ini Baxia Shield Unity udah mulai dilontarkan oleh seorang Invis. Kevin C-nya udah mulai cukup siap dengan team fight dari Dev-nya. Bakal coba untuk membuka real manipulation sisi lain. J-nya bakal coba mundur terlebih dahulu setelah adanya satu Deadly Blazing. Langsung connect ke arah seorang Kevin C. Satu tumbang kali ini Invis bakal coba untuk memaksakan team fight kah? Enggak, ternyata dari Siren mereka lebih mau untuk mengamankan objektif turtle terlebih dahulu. Betul, lebih memilih untuk mengamankan turtle tapi di sisi lain Malika berusaha untuk mengusik tapi langsung diusir aja oleh seorang Invis. Posisinya tadi Deadly Magic-nya pas banget ketika one-one-nya juga cukup sekarat langsung dia meledak dan berhasil mengamankan satu orang ya. Memang tadi poker trick-nya juga nembus sih di sela-sela mereka itu. Jadi damage-nya cukup masuk ke arah Kevin Z. Cukup berani juga sebenarnya menurut aku ya dari seorang J dengan space escape
Yes. Ya sebenarnya itu cuma satu-satunya escape mechanism yang dia punya, oke? Ya kalau Harley emang mainnya suka gitu kan, maju-maju, Maju, mundur lagi. tarik Mundur, iya, ulur, betul, iya. betul. Tarik ulur terus sepertinya dari seorang Harley di sini, tapi udah ada pergerakan Oh. dari XCN di area bawah. Invis kali ini bakal coba untuk dibuka crossbow of tanknya dari seorang Kevin C, masih belum pecah dan akhirnya baru aktif dari seorang Kevin C. Tapi masih cukup tanky dari Acer dan juga Invis yang gak jadi tumbang di area bawah. Betul, kayaknya dari Gavin sih belum mempunyai item yang cukup sakit untuk memberikan damage output ketika crossbow of tanknya dilontarkan. Tapi di sisi lain Azir langsung objektif banget berusaha untuk mengamankan turret di arah bottom lane. Sementara itu sudah ada brilliant of order dari seorang Ten untuk melakukan inisiasi escape dan berhasil menyelamatkan dirinya untuk diharas dari Chow. Ya ini kalau kita lihat dari Kevin C ya, dia sekarang baru level 7. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan sama jungler yang dimiliki sama Siren yang mungkin Azra level 8, Ray level 9, ini agak sedikit terpaut cukup jauh ketinggalannya dari Kevin sih. Jadi mungkin dia harus benar-benar ngedapetin space terlebih dahulu biar karena kita ngelihat ya tadi dari crossbow of tanknya aja damage-nya nggak terlalu Masih sakit. geli, masih geli kan. Masih geli-geli ya dari Kevin sih. Iya. Jadi mungkin dari XCN mereka bagus sih sebenarnya untuk inisiasinya dengan follow up juga, tapi permasalahannya Siren di sini masih cukup unggul juga dengan adanya sisi defensif yang dimiliki sama seorang Invis di sini. Ya betul, tapi di sisi lain udah mulai coba di press aja di sisi top lane-nya. Seorang Neil dan juga Kevin sih berusaha untuk mempertahankan keberadaan top lane-nya. Tapi poker trick dari seorang Jay sakit banget. Masih bisa kembali ke arah teman-temannya. Oh, Morena udah mulai memberikan damage poke ke arah Azir tapi belum kena. Kevin Z lompat-lompat cantik masih belum bisa membuka weakness poinnya. Iya, dan harus mundur juga terlebih dahulu dari Ten. Kali ini nggak mau terlalu maksain team fight karena tadi juga udah ada backup yang datang dari Malika. Mereka nggak mau terlalu blunder juga karena bisa dibilang kayak ini cukup seimbang ya. Dari mungkin terlalu pasif juga dari teman-teman XGN. Mereka lebih apa ya, nunggu momentum atau inisiasi yang dibuat sama Siren. Sehingga membuat XCN nggak mau terlalu overcommit juga. Mereka nggak mau Betul. ada minor mistake juga yang dilakukan sama teman XCN. Karena bisa aja ini keadaan yang mungkin bisa dimaksimalkan sama Siren ketika mereka mungkin kalah team fight nanti. Iya. Atau mereka kehilangan momentum, Siren bisa aja tiba-tiba unggul jauh banget. Ya ini bisa menjadi sebuah kesempatan bagi Cyrus tapi di sisi lain Niel berusaha untuk melihat pergerakan atau memperlambat pergerakan dari seorang Azir dan juga Mountain Shocker di pop up untuk membuka seluruh map. Terlihat di sini Azir sendirian berusaha untuk dicegat, berusaha untuk digeng dari tim XCN tapi dari Ten sendiri langsung berusaha untuk membackup. Sayang sekali di arah top lane satu turret harus direlakan bagi tim XCN. Iya, dan Invi sendiri ya, dia tahu dia bisa aja nabrak ke arah satu member dari XCN, tapi dia nggak mau terlalu paksain. Karena dia tahu dengan adanya mungkin threat atau objektif yang didapat sama teman-teman XCN, mereka bisa bilang tim fight-nya bakal rugi banget. Karena tadi juga minion belum berjalan, sedangkan di area bawah itu lagi coba melakukan usaha push. Nah, ini yang bagus dari Siren adalah ketika dia tahu dari Kevin C-nya, dari one-one-nya tuker lane, dari lane bawah ke lane atas, dia tahu pokoknya dia nggak boleh ketemu sama melee hero. Iya. So dia langsung tukar lagi sama seorang Azir, tapi kali ini bakal coba dibuka untuk team fight-nya. Kevin C masih mendapatkan free space di area belakang, tapi sisi lain Raya-nya bakal coba untuk memukul mundur dengan jab. Dan bahkan ada backup yang cukup baik dari seorang Jay barusan dengan poker trick, dengan space escape mechanism-nya. Dan kalau aku bilang sih sebenarnya memang ya, dari Jay memang dia nggak boleh terlalu komit banget. Iya. Iya. Dia setidaknya memberikan Betul. poke damage aja biar teman-teman dari XCN tuh kayak ya udah dia mundur, dia coba recall, dia untuk regen HP lagi di base-nya. Iya, untuk itu juga udah buying time banget dimana Ah, jika benar. member XCN juga udah recall kan udah kerugian member pasti mereka nggak mungkin bermain agresif. Jadi tuh bener-bener tempo permainan masih dikontrol oleh Bener, Siren. dan makanya ini aku bilang dari Siren mereka tahu banget. Pokoknya when-when-nya nggak boleh sampai ketemu melee hero yang tadi aku udah bilang. Jadi setiap kali when-when-nya bergerak ke arah mana, pokoknya ketemunya harus sama Azir. Iya, jadi harus benar-benar diikutin juga. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, Jay berusaha untuk Wah. melakukan inisiasi ulor. Sementara itu, Dev kayak Maki berusaha untuk diharas. Tapi 3 orang dari pemain XCN sekarat banget langsung di open aja. Real world manipulation. Di sisi lain, crossbow tank sudah meluncur. 1 orang berhasil di take down, tapi langsung digantikan. Dibalaskan dendamnya, melainkan oleh seorang Niel.
Dan itu benar-benar kayak distraction aja karena Siren dia bisa ngamanin Lord mereka yang pertama tanpa mungkin adanya kontes yang bisa dilakukan sama teman-teman dari XCN karena benar-benar di zoning sama Baxia dan juga sama seorang Rhea tadi. Betul banget. Dan kita bisa melihat di sini Lord pertama belum bisa nge-charge, sudah diamankan oleh Siren cukup aman. Akankah di sini bisa menghancurkan 3 inhibitor di sini ya? Ya mungkin aja, tapi kalau kita lihat sih Lordnya belum enhance, jadi masih empuk banget karena masih di bawah menit ke-12. Tapi Lordnya juga sudah berjalan ke arah bottom lane. Karena memang bottom lane yang paling rontok juga dari sisi XCN. Berusaha untuk di-clear aja super minionnya. Gak mau dikasih masuklah Ruang, terlalu dalam. iya. Iya, Iya. betul. Dan kali ini Ya, Harley dan Clinton kaya banget. Iya. Gold dari sini Gold mereka itu benar-benar leading banget sih ini. Karena mereka dapetin banyak banget free space sebenarnya kalau kita lihat Harley-nya yang mungkin cuma kasih poking damage aja, coba tarik ulur dengan adanya space escape dan bahkan poker trick yang selalu on point dari seorang Jay kali ini mengarah ke arah seorang Malika bakal coba dibuka dan bahkan The Way of Dragon dari seorang Nilnya bakal coba untuk maksain ke arah seorang Ten dan juga Invis tapi masih Betul. bisa dipukul mundur. Kali ini Kevin Z bakal coba untuk ngedapetin satu member dari Siren tapi dia nggak memiliki damage yang cukup. Ya dari Kevin Z sendiri juga nggak mau melakukan harassment atau war lanjutan lagi. Tapi di sisi lain Azer ketahuan keberadaannya oleh Dev Kemaki. Berusaha untuk dipukul mundur aja sementara itu lihat Jay-nya. Jay-nya menunggu di bus menculik satu orang. Bisa aja langsung dia keluar menggunakan Deadly Magic dan juga poker triknya. Oh ternyata sudah ada Mountain Choker yang memberitahu keberadaan dari seorang Jay. Bener aja Deadly Magic-nya di pop up tapi sayangnya dia terkena ke arah seorang cowok. Tapi di sisi lain Jay-nya berhasil di shutdown oleh crossbow tank dari One. Malikanya juga sekarat, masih bisa nge-slow, masih bisa bertahan, malah seorang Lunox yang harus di take down. Another real world manipulation dan ternyata wipe out didapatkan oleh Exchange West Bandits. Wow, kalau kita lihat justru ya, ini Invis-nya karena ke pick off duluan, oke? Terus ada crossbow tank yang kebuka sama Kevin Z, jadi Iya. kayak ketika nggak ada satu yang nge-TB-in, nah kalau kita lihat replaynya, oke Invis-nya tumbang, jadi crossbow tanknya langsung ngarah ke arah J-nya yang berada di paling Iya. depan. Dan posisinya di sisi lain kayak Action mereka tahu banget mereka bisa unggul dari tim fight-nya, duanya tumbang. Dan Morena yang kita lihat juga dengan Trashless dan bahkan itu damage yang dimiliki sama seorang Isums itu udah sakit banget sih. Iya, itu apesnya sih di saat crossbow of tanknya terbuka dan Invis sudah tumbang, target selanjutnya langsung otomatis ke seorang Jay. Betul. Dan itu terlalu sakit, damage-nya masih tidak bisa ditahan sih. Ditambah lagi tadi aku ngeliat Tennya itu yang menggunakan Lunox kena slow banget dari Void Crystal-nya seorang Eve. Iya, Jadi memang emang gak bisa escape dia. Iya, dengan adanya crowd control yang dimiliki sama Dev di sini ya, slow dari Void Crystal-nya dan bahkan stuck yang dimiliki sama Dev kali ini mungkin juga udah bisa dipakai juga untuk team fight-nya. Tapi ini memang sebenarnya jadi PR banget sih. Siren mereka harus berhati-hati dengan adanya Wen juga. Jangan mereka mungkin terlalu fokus dengan adanya Yisun Sin aja, tapi kali ini kalau yang aku lihat Invis mungkin terlalu coba untuk overcommit ngincer ke arah Dev. Tapi di sisi lain dia lupa kalau misalnya Wen-Wennya ngedapetin free space. Betul, lihat dong di ini J-nya berusaha untuk mendapatkan satu orang Eve. Bener-bener bagus sekali permainannya, masih bisa selamat. Tapi Invis nampaknya harus mengorbankan dirinya karena dia di posisi yang tidak enak banget. Dari sisi lain J masih bisa selamat dengan satu titik darahnya dari Crossbow Tank. Bahkan sekarang One-One-nya yang harus take off. Masih ada Immortal yang pecah dari Niel. Masih bisa mundur tapi Rhea berusaha untuk mengincar ke arah seorang Malika. Tapi Malikanya yang harus di take down oleh Azer. Wah, ini positioning dari Azer sih bagus banget Iya, sih. Dia benar-benar parah jaga sih. positioningnya dengan bisa dibilang kayak banyak banget kan kayak kita ngelihat trade yang terjadi barusan. Aku merasa kayak tadi Kevin C-nya ngulangin hal yang sama. Dimana dia bisa numbangin Invis dan Jay bersaat yang bersamaan. Tapi memang dari Azer ini mungkin karena itemnya juga udah jadi juga. Sehingga membuat Azer tuh kayak dari tim fight-nya dia bakal lebih pede lagi. Iya, dia untuk kelas terakhir tadi posisinya dia lebih siap untuk membackup. Di kala pertama dia tidak bisa membackup teman-temannya. Iya, makanya kalau aku bilang mungkin agak sedikit riskan juga sih sebenarnya dari Siren ketika Invisnya tumbang, gak ada yang tahan badan, J-nya Betul. tumbang juga. Tapi lihat 10.700 uang Tiga yang hero. dimiliki sama, Wow. iya betul, sama Azer juga kalau kita lihat dia punya Endless Battle, dia punya
Berserker Fury dan bahkan Malefic Roar untuk penetration physical yang kali ini dari seorang Clean ini bakalan apa ya, sakit lagi sih damage-nya sih. Betul. Jadi semua untuk item defensifnya mungkin gak akan terlalu setanky sebelumnya. Ditambah juga crossbow yang dari seorang Jay susah banget untuk mendapatkan Harley. Tapi di sisi lain sudah ada Mountain Shocker-nya yang untuk mengeslow pergerakan dari Siren. Tapi Reyanya fokus banget untuk objektif. Sayang sekalinya tidak ada minion yang masuk. Loh. Barusan Ten pakai Winter Tranchant dia. Kenapa dia beku ya? Mungkin dia lebih mau mengamankan ini aja sih. Mungkin gak mau terlalu gegabah juga. Betul. Takutnya terpick off duluan. Jadi langsung aja Winter Tranchant. Tapi di sisi lain ya, tadi aku ngelanjutin yang aku mau ngomong itu, crossbow of tank dari One itu sebenarnya susah banget buat mengenai ke arah Jay atau mempick off Jay karena dia juga ada space escape kan. Ya. Iya, jadi dia masih bisa selamat lah dari ultimate-nya seorang One. Harus disimpan-simpan tapi ya. Iya, harus disimpan-simpan tapi tuh barusan aja langsung melakukan poker trick hanya untuk nge-clear minion, gak mau middle lane ya terlalu di-push dari XCN. Ini XCN bisa menjadi comeback sih Iya, posisinya. Bang. Jika si Ren blunder tentunya masih bisa banget kesempatan XCN memenangkan pertandingan ini sih. Iya, ini tergantung dari positioning Azir juga sih. Mungkin Benar. ketika crossbow of tank-nya dipaksa sama seorang Invis untuk di pop up, apa ya, backupnya dari sana tuh harus benar-benar sigap. Ready. Jangan Iya. sampai jangan sampai oke dia paksain untuk crossbow of tank-nya dipaksa di pop up sama seorang Invis, tapi ternyata damager dari Siren itu nggak ada nantinya. Jadi Iya. kayak agak sedikit sia-sia juga. Benar banget. Ya, tapi kalau kita lihat di sini mereka sama-sama bermain sabar dulu, nggak mau terlalu gegabah dan kedua tim ini kompak banget. Gak mau mencar ya, benar-benar Iya. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena ini udah Bener memasuki late game, ini Iya. tergantung setup-setupan aja. jadi mereka nggak mau sampai mencar, nggak mau sampai terlalu terpisah karena takutnya kalau mereka cukup jaraknya jauh-jauh untuk backupnya itu Betul takutnya banget, memakan waktu. bener banget. Iya. Yang penting clear langsung balik, Betul. langsung balik. Itu pasti rotasi yang ingin mereka lakuin sih. Tapi di sisi lain Invis sudah mulai membuka bola-bolanya gelinding-gelinding dengan rodanya. Tapi masih gak mau ninggalin keberadaan dari seorang Jay. Iya, Diikutin terus. ini untuk momentum lock mungkin bakal coba dipaksain sih sama kedua tim mereka. Siapapun yang coba untuk ngepoking ke arah lo terlebih dahulu bakal coba dikontes dan mungkin itu bisa jadi bait juga sih Iya. sebenarnya untuk Lord kita yang ketiga kali ini. Memasuki menit yang ke-18, Jay mungkin menjadi tumpuan juga karena Jay ini yang mungkin bisa ngelakuin culik Iya ya. betul. Tapi ini di kalau sisi atas kalau dibawa ke late game sebenarnya Harley kurang sakit. mungkin damage-nya itu nggak akan terlalu Iya. sakit burst Iya. damage di awal kali ya karena Harley ini yang kita tahu juga sebenarnya tergantung dari itemnya juga sih. Iya betul, tapi ternyata di sisi bottom lane sudah ada Malika yang berusaha untuk menghara seorang Harley, tapi masih ada Space Escape yang menyelamatkan dirinya. Ten berusaha untuk mengamankan purple buff tapi nggak jadi karena sudah langsung disergap dari 4 orang XCN. Mau nggak mau ditinggalin, mau nggak mau harus diserahkan. Iya, dan lotnya kali ini udah mulai pop up, udah mulai spawn juga dari kedua tim. Mereka bisa aja ngelakuin poking terlebih dahulu. Apalagi terutama Invis yang mungkin lebih memiliki mobilitas yang cukup fleksibel ya di sini. Dengan Betul. Baxia Shield Unity-nya dia bakal bisa lebih mudah untuk ngezoning teman-teman dari XCN dan bahkan lihat dari Reyanya bakal coba untuk ngambil terlebih dahulu inisiasi. Ya agak sedikit beresiko tapi di sisi lain satu tumbang ya Vincinya. Udah mulai nggak ada kali dari XCN dan bahkan dari Siren mereka cukup Orena. pede untuk ngelakuin Double team fight kill. dan bahkan double kill berhasil diamankan oleh seorang Azir. Di sini kita ngelihat ada trapping Nicole juga dari seorang Azir yang membuat dia mungkin lebih mudah untuk mobilitasnya ya. Betul, di sini bersisa 3 orang dari XCN dan sebentar lagi Lord akan memasuki top lane dari XCN. Ini mereka harus pintar-pintar untuk melakukan high ground defense yang mana kita tahu dari Siren sendiri masih lengkap banget membernya. Bisa langsung ngedive dan fokus ke arah base. Tuh lihat aja, Reyanya belum apa-apa udah nyicil ke arah base. Tapi Winter langsung Tranchant. Winter Tranchant dari seorang Eve gak bisa mengamankan dirinya. Gak bisa berlalu membantu. Tapi langsung ada Immortal yang pecah dan dimenangkan game yang pertama dari Siren Esports. Iya, kita melihat mungkin adanya apa ya pressure atau tekanan Iya. yang diberikan sama
teman-teman dari Action. Ini baru kali ini kayaknya selama 3 minggu aku ngelihat XCN bener-bener ngasih Perlawanan ya. perlawanan. Iya, iya. Betul-betul. Dengan adanya